Oke, Ibu Hartini duduk melamun. Perutnya mules, kebanyakan makan ketimun. Hari ini tidak ada pantun karena lagi males bikin pantun. Ya masa terus ada ya. Kadang-kadang yang males juga ya. Ya. Rekan-rekan yang dikasih Tuhan, kehidupan ini penuh misteri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi berapa tahun ke depannya. Dulu saya belajar Alkitab dari seorang mantan preman yang sudah menjadi pendeta. Nah, beliau ini luput dari Petrus. Zaman dulu kan ada Petrus ya, penembakan misterius. Dia ada di penjara, coba dia dibebaskan Tuhan, mungkin sudah didor ya. Ada perubahan yang drastis ya, dari preman menjadi pemberita firman. Wow, keren ya. Itu sebab karena panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan mengubahkan hidupnya. Nah, kali ini saya beri judul Panggilan Tuhan mengubahkan nasib. Pelajaran dari Yefta. Kita buka dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 11. Kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 11. Saya baca ayat ganjil, rekan-rekan ayat 6 ya. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, yang belum ketemu katakan lambat. Yang belum ketemu katanya. Ya. Hakim-Hakim pasal 11. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutlah kami dan berperang melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi jika kamu bawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead pada Yefta, "Demi Tuhan yang meringankannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Hakim-Hakim, kalau kita di kelas ya, eksposisi kitab Hakim-Hakim pasti ini dibahas ya. Ada satu siklus di mana bangsa Israel itu mengalami kedamaian. Terus mereka berbuat dosa lalu ditindas. Nah, ketika ditindas, mereka berseru, berteriak kepada Tuhan, mereka bertobat. Lalu Tuhan mengirim pembebas atau mengirim hakim. Nah, kalau keadaan sudah baik kembali, sudah normal lagi, kembali mereka berbuat dosa. Nah, meninggalkan Tuhan. Lalu Tuhan izinkan mereka ditindas oleh musuh-musuhnya.
Kalau sudah ditindas, mereka datang berteriak kepada Tuhan. Tuhan tidak tega. Lalu datanglah pembebas atau hakim. Tapi kalau sudah aman, kembali lagi seperti itu. Dan itu berkali-kali. Makanya ada banyak hakim ya. Itu satu siklus yang terus diulang-ulang begitu. Nah, pada zaman Yefta ini, siklus ini juga terjadi. Kalau kita membaca teks sebelumnya, pasal 10, di ayat yang ke-6, dikatakan seperti ini ya. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret, kepada para Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon, dan para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Bayangkan, mereka sudah mengkoleksi Allah-Allah. Ada Baal, ada Asitoret, ada Allahnya orang Sidon, macam-macam. Mereka meninggalkan Tuhan. Nah, sudah memulai siklus yang saya sampaikan tadi. Ya kan? Lalu mereka ditindas di ayat 7, 10 ya. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Nah, sudah mulai. Kalau sudah begini, tidak ada solusi kecuali mereka berteriak kepada Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan. Maka ayat 10 dan seterusnya itu menyampaikan hal yang sama. Ya. Ayat 10, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal dan seterusnya. Mereka berteriak, mereka berseru, mereka bertobat. Ya, Tuhan sebenarnya udah bosan juga. Ya. Udah sana kamu nyembah Allah lain, minta tolong sana pada Allah-Allahmu, begitu. Tapi bangsa itu terus mendesak, mereka bertobat, berseru, akhirnya Tuhan juga tidak tega ya. Di ayat 16 bagian terakhir, maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Ini sudah berkali-kali ditinggalkan, tapi Tuhan tidak tega melihat umatnya. Ya. Lalu Tuhan mengutus pembebas atau kita sebut dengan hakim. Nah, hakim yang kita pelajari saat ini punya latar belakang yang cukup memprihatinkan. Anak dari seorang perempuan Sundal. Tahu Sundal? Sundalku putus. Oh, ini sendal. Sendal ya, beda. Makanya pakai sepatu biar tidak putus ya. Anak perempuan Sundal lalu ditolak oleh saudara-saudaranya. Inilah background, inilah latar belakang dari Yefta. Sungguh nasib yang tidak menyenangkan. Tapi anehnya dia dipilih menjadi hakim untuk Israel. Nah, ada beberapa pelajaran penting dari kisah ini yang kita mau renungkan kali ini ya. Yang pertama, masa lalu bukanlah halangan. Ya, masa lalu bukanlah halangan. Di ayat 1 sampai 3 dari pasal 11 menjelaskan siapa Yefta, apa masa lalunya. Ya. Dia punya masa lalu yang kelam. Yefta adalah anak dari seorang perempuan Sundal, dikatakan di ayat 1 ya. Tetapi ia anak seorang perempuan Sundal. Ini Zonah pakai Z ya. Bukan Yonah pakai Y, itu Yonah Yunus, merpati. Tapi Zonah dipakai zajid ya. Ini sama dengan zina. Zonah, zina. Ya memang begitu ya. Bahasa kita kadang-kadang dari Arab ya. Arab dan Ibrani itu satu rukun ya. Anak dari seorang yang melakukan perzinahan atau persundalan, dan ini membuat saudara-saudaranya tidak mau menerimanya. Ini anak tidak sah. Jadi ini bapaknya itu poligami, punya banyak
istri. Ya, jadi lebih dari satu, ya. Jadi Yefta ini anak dari perempuan lain. Nah, saudara-saudaranya tidak suka, ya. Maka Yefta diusir oleh saudara-saudaranya karena statusnya ini yang sangat tidak nyaman, ya. Anak dari perempuan sundal, jadi beda ibu, maka diusir. Dan karena itu juga berkaitan dengan warisan, kan. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab kau anak dari perempuan lain. Ya, jadi yang salah sebenarnya bapaknya, ya. Kenapa mau sama perempuan ya Sunda? Tapi yang jadi korbannya adalah Yefta, ya. Dia tidak tahu apa-apa, dia lahir di keluarga yang seperti itu. Dan nasibnya gini, diusir oleh saudara-saudaranya. Tapi uniknya, Yefta tidak menjadi pribadi yang introvert, tidak menjadi pribadi yang rendah diri atau putus asa lalu bunuh diri, ya. Tidak, ya. Dia pergi ke tanah Tof dan dia jadi pemimpin di sana, ya. Di ayat yang ketiga, dia pergi ke tanah Tof. Mana? Ini ada terjemahan yang agak unik bagi saya. Tadi saya ngecek. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tof. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Dalam bahasa aslinya itu anasim rekim. Rekim itu kosong, worthless. Jadi berkumpul orang-orang yang tidak berguna. Nah, gitu, ya. Bahasanya agak kasar, ya. Di terjemahan AYT, orang-orang yang tidak berguna berkumpul. Gitu, ya. Terjemahan lama, saya juga ketawa tadi. Kok aneh? Terjemahannya itu apa? Parlente. Terjemahan lama loh. Saya cek dulu. Kok ada ini terjemahan parlente, ya? Kayak orang-orang timur sana, ya. Berkumpul orang-orang parlente. Agak, ya, coba nanti cek kalau udah percaya. Saya tadi ngecek, saya tanya sampai dulu. Ternyata ada parlente di kitab ini, ya. Nah, orang-orang yang parlente ini yang tidak berguna yang diterjemahkan dengan petualang-petualang, tapi ada juga yang menerjemahkan sebagai bandit, ya. Selaber menerjemahkan dengan kata lebih kasar lagi, begundal. Begundal, ya. Nah, orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang negatif, ya, worthless, tidak berguna, orang-orang yang kosong ini. Kemudian sebenarnya ini yang saya masih pikir-pikir. Dalam bahasa aslinya itu disebutkan wayat seu imu, itu mereka keluar bersamanya. Tapi di sini terjemahan ini mereka merampok. Ya, dan nah, ini kok kebalik pasal 11. Nah, terjemahannya itu kok merampok. Yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Jadi kasihan Yefta, udah anak perempuan Sunda, ya kan? Diusir, sekarang difitnah sama orang Indonesia, perampok. Padahal sebenarnya terjemahan aslinya itu mereka keluar bersama dia. Nah, kita tidak tahu mereka keluar bersama Yefta ini ngapain. Ya, bisa juga merampok, ya. Tapi apakah dia merampok? Bisa jadi ada peperangan. Ya, dan dia jadi petuanya, bisa jadi, ya. Di bahasa Inggris tidak ada kata merampok itu. Ya. Jadi mungkin saja bisa jadi keluar bersama karena ini orang-orang begundal, ya, orang-orang tidak berguna, mungkin bisa juga merampok, tapi bisa juga mereka berperang, bisa juga, ya. Karena disebutkan di ayat 1 dia sebagai pahlawan yang gagah perkasa, ya. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Wow, luar biasa, gagah perkasa. Ini teks ini ditulis sebelum Yefta mengalami kemenangan dengan Bani Amon, ya. Makanya
Saya cari di Google, apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, ada jawaban kira-kira seperti ini ya. Bisa merujuk pada reputasi Yefta yang sudah dikenal sebelumnya. Meskipun belum ada peperangan besar, mungkin Yefta sudah dikenal sebagai seorang yang memiliki keberanian, kekuatan fisik atau kemampuan memimpin yang luar biasa. Jadi kemungkinan ada beberapa pertempuran atau peperangan dan dia menjadi pemimpin dan menang, maka dia punya reputasi yang baik dalam hal itu. Reputasi buruk dalam hal masa lalu, tapi reputasi baik dalam hal dia sebagai pahlawan yang gagah perkasa ya. Nah, sekarang ke poin tadi. Masa lalu Yefta tidak baik. Tapi meskipun masa lalu Yefta buruk, Tuhan tidak menolaknya. Sebaliknya Tuhan memilih Yefta untuk satu tujuan yang besar. Nah, ini mengingatkan kita bahwa latar belakang kita tidak menentukan apakah Tuhan akan memakai kita atau tidak. Seburuk apapun masa lalu kita tidak akan mempengaruhi Tuhan. Saudara, masa lalu buruk, aku nggak mau pakai, tidak, ya. Kecuali perusahaan di Indonesia ya, kerja gaji 2 juta syaratnya satu tubuh, harus cantik, harus nilai ini, harus ini dan sebagainya. Di Amerika itu pramugara gedung-gedung juga diterima ya. Kalau Amerika, kalau Indonesia, wah mau kerja cuma gaji segitu aja udah syaratnya minta ampun. Tapi Tuhan tidak meminta masa lalu yang bagus. Tuhan tidak pusing dengan itu. Karena sesungguhnya Yefta tidak bisa memilih lahir dari keluarga macam apa. Nasibnya memang buruk sejak lahir. Dia tidak bisa milih tiba-tiba lahir di keluarga yang seperti itu, dari seorang ibu yang dikenal dengan perempuan Sunda. Bisa apa? Tidak bisa apa-apa di masa lalunya itu. Tapi itu tidak menjadikan Tuhan menolak dia. Tuhan memakai dia, memanggil dia menjadi hambanya sebagai hakim atas Israel. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, kita juga tidak bisa memilih mau lahir dari keluarga macam apa. Kalau bisa pilih, saya bayangkan nih, kalau saya bisa pilih, saya lahir enaknya saya lahir jadi anaknya Raffi Ahmad. Artis, banyak duit, ya kan? Lahir sudah punya gigi dan Raffi. Mamanya kan namanya gigi, iya. Iya, bukan lahir punya gigi. Kemudian baru lahir sudah disunting masuk TV, betul nggak? Betul. Aduh, kalau bisa pilih enak. Tidak pernah mengalami persoalan ekonomi, sampai ditagih-tagih bendahara, sampai nangis-nangis di kantor PK2, tidak pernah, betul nggak? Betul. Kalau kita bisa pilih ya, kalau kita bisa pilih. Tapi kita tidak bisa pilih. Termasuk saya, lahir di kampung, hidup penuh perjuangan. Masuk TV pernah, gara-gara dituduh teroris. Bukan karena terkenal. Iya, dulu saya pelayanan di mana dulu. Ini ada brewoknya dulu saya. Saya ditangkap, dibawa ke Polda karena pelayanan saya, dan dituduh teroris nomor 43. Siapa saya? Kemudian masuk La TV, zaman dulu ada La TV. Keluarga saya melihat, oh anaknya masuk TV, bukannya senang, sedih sampai sakit ya. Aduh. Ya, itu. Tapi memang nggak bisa pilih. Memang saya lahir dari keluarga yang sulit, ya nggak masalah ya. Masuk koran ya, pernah juga masuk koran. Selain teroris tadi ada juga di koran karena teroris. Tapi lain lagi, saya pelayanan di Tegal, ikut pasar murah kayak gitu ya. Jadi pas saya ngasih sembako, difoto lah saya sama teman. Wih bagus nih foto saya membagi sembako. Tapi teman saya bilang, oh penerima sembako kamu. Dianggap penerima sembako. Iyalah, bukan karena yang baik, yang jelek-jelek ya. Ya, jadi masa lalu tidak menghalangi ya, tapi saya tidak berputus asa, tidak, ya sudahlah di kampung saja. Tapi ada hal-hal besar yang bisa kita gapai bersama Tuhan. Ya, kira-kira kalau kalian bisa pilih mau lahir di keluarga siapa? Presiden. Oh presiden.
Lahir jadi anaknya Jokowi. Lalu dikasih nama Jokowo. Iya kan, langsung kaya kan? Atau anaknya Prabowo. Lalu dipanggil Prabowo. Bisa langsung kaya dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa pilih kita lahir dari keluarga macam apa dan seperti apa. Karena itu tidak penting dari mana dirimu berasal, tidak masalah kamu dari mana, dibesarkan di mana, dari suku apa, dari daerah mana. Mungkin orang tuamu penerima BLT, nggak masalah juga ya. Tapi yang saya mau kasih tahu rekan-rekan bahwa kalian bisa menggapai hal-hal yang besar. Kalian bisa seperti Yefta sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Amin. Amin. Jadi jangan fokus pada masa lalumu, pada kesulitanmu, pada persoalanmu, tapi fokus pada potensi yang ada di dalam dirimu. Yefta, kalau dia hanya merenung nasibnya, masa lalunya, nggak jadi apa-apa. Tapi dia tidak, ya, ada potensi yang luar biasa yang dia kembangkan. Kalau Tuhan sanggup mengubahkan Yefta, orang yang disingkirkan, orang yang direndahkan, orang yang dihinakan, tapi menjadi tumpuan harapan banyak orang, menjadi pahlawan bagi bangsa Israel, Tuhan juga sanggup mengubah hidupmu. Amin. Amin. Jangan puas dengan masa lalumu itu, ya. Di kampung hanya gitu-gitu, udah, ya. Tuhan punya sesuatu rencana yang besar dalam hidupmu. Ya, karena Tuhan sudah bawa kalian ke sini tuh. Kalau cuma rencana kecil, ngapain jauh-jauh? Apalagi dari Sumba naik kapal laut itu, aduh. Hah? Kasihan, ya enggak? Jadi masa lalumu jangan itu jadi penghalang ya. Jangan itu jadi penghalang. Yang kedua, responilah panggilan Tuhan dengan benar. Ayat 4-7. Ini panggilannya ya. Tuhan punya banyak cara untuk memanggil seseorang menjadi hambanya atau menjadi alatnya. Musa dipanggil dengan cara supranatural. Ketika dia menggembalakan kambing domba punya mertuanya, ada semak yang menyala, sesuatu yang supranatural. Lalu dari suara itu datang dan berbicara kepadanya, memanggil dia menjadi hambanya, membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Abraham dipanggil dengan cara yang lain. Tiba-tiba ditulis Allah berfirman kepadanya. Mungkin teofani, ya kan? Allah menampakkan diri lalu berfirman, bisa jadi beda. Yusuf dipanggil lain lagi. Dia bermimpi, mendapatkan mimpi yang besar dari Tuhan. Tapi Yefta panggilannya ini melalui orang-orang yang tidak suka kepadanya. Ketika bangsa Israel mengalami kesulitan, mereka baru datang kepada Yefta meminta bantuan, jadilah pemimpin kami untuk melawan Bani Amon. Dan Yefta sebelumnya diperlakukan dengan buruk, diusir. Ya kan? Bagaimana jika kita jadi Yefta? Kira-kira mau tidak? Tidak ya, bisa aja kita nggak mau. Dulu kamu ejek saya, dulu kamu usir saya, dulu kamu permalukan saya, semua kita ungkap. Ya, bisa jadi. Tapi Yefta merespon dengan benar. Yefta menunjukkan kedewasaan. Dia tidak membiarkan sakit hatinya, penolakannya di masa lalu menghalangi dia untuk merespon panggilan Tuhan. Tidak menjadikan alasan masa lalunya enggak mau, ya kan? Bisa saja dia masih menyimpan luka itu. Ya, bayangkan dia tidak tahu apa-apa hanya karena lahir dari seorang pezina. Seumur hidup dia dicap sebagai anak Sunda, ya, anak yang tidak beres, diusir lagi. Tapi dia memperhitungkan baik-baik panggilan Tuhan itu. Dan menariknya, walaupun ini ketua geng, ketua preman, ketua dari begundal tadi, tapi rohani orangnya ya. Di ayat yang ke-9 dia berkata begini. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu bawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku. Nah,
Tuhan menyerahkan. Jadi memang walaupun preman dia masih rohani ya. Jangan sampai kebalik ya, kelihatan hamba Tuhan tapi sesungguhnya preman. Nah, bahaya ini. Ya. Rekan-rekan yang dikasih Tuhan, Yefta meresponi panggilan itu dan akhirnya dia mau dan dia berperang dan beroleh kemenangan. Tuhan punya banyak cara memanggil kita. Bisa melalui kerinduan hati kita melayani Dia. Bisa mungkin Tuhan bicara lewat mimpi atau orang lain dan seterusnya. Ada juga yang masuk sekolah teologi karena salah baca. Bayangkan udah lulus SMA salah baca. Dikira sekolah teknologi, masuk nih sekolah teknologi bagus ini. Masuk pelajarannya amartologi, skatologi. Mana nih teknologi? Ada juga yang masuk karena itu ya. Tapi mungkin itu cara Tuhan memanggil dia ya. Nah, mungkin orang unik dipanggil dengan cara yang unik kali ya. Ya kita tidak tahu bagaimana Tuhan memanggil saudara dan saudara sudah sampai di tempat ini. Betul? Responi dengan baik, responi dengan benar. Ya, kalau sudah ya. Tinggalkan masa lalumu yang tak berguna. Fokus pada panggilan itu. Siaplah ikuti prosesnya. Ya, ikuti saja prosesnya. Karena Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup. Ya. Yang ketiga, andalkan Tuhan dalam hidup kita. Ayat yang ke-10 dan 11. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Nah, ini menarik ya. Seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Jadi sebelum bertindak Yefta membawa masalah ini ke hadapan Tuhan di Mizpah. Ia meminta petunjuk dari Tuhan. Dia mengakui bahwa ia tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia perlu Tuhan. Dia datang kepada Tuhan membawa seluruh persoalannya. Jadi Yefta ini bergantung total kepada Tuhan. Dia ingin memastikan bahwa langkah yang diambil tidaklah salah, bahwa langkah itu benar-benar dari Tuhan. Dia bawa seluruh pergumulannya kepada Tuhan, supaya jangan itu hanya karena keinginannya sendiri menjadi seorang pemimpin. Jadi pemimpin enak, nanti bisa balas dendam. Bahaya itu ya. Yefta membawa semua persoalannya di hadapan Tuhan. Jadi Yefta mengandalkan Tuhan. Dan kemudian kalau kita baca di pasal 11, Yefta mengalami kemenangan ya. Pasal 11 ayat 32. Ini konteks sesudahnya ya. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ya, jadi rekan-rekan belajar dari Yefta, ya, andalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Jangan andalkan kekuatan kita. Ya, Ron pernah berkisah tentang temannya waktu kuliah. Selalu hidup enak, makan enak karena sponsornya seorang dokter. Jadi jarang berdoa karena sudah pasti dapat sponsor kan. Tiba-tiba dokter itu meninggal. Lalu istrinya kirim surat. Intinya kira-kira cukup sampai di sini karena sudah tidak bisa lagi membiayai. Apa yang terjadi? Ya pulang kampung karena mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan selain Tuhan, sponsor dan sebagainya. Saya dulu masuk 9 orang di angkatan pertengahan itu, dan ada juga yang baru beberapa hari sudah pulang karena takut melihat ada biaya ini biaya itu. Saya sama nggak punya duit tapi jangan pulang ya, karena sudah
dari kampung mau kuliah masa pulang ya. Karena kekuatan saya, andalan saya adalah Tuhan sendiri. Ya. Yefta mengandalkan Tuhan, dan pada akhirnya kita melihat kemenangan demi kemenangan ia dapatkan karena Tuhan. Ya. Poin penting di sini, andalkan Tuhan di setiap langkah hidup kita. Tuhan yang memanggilmu. Biarlah kau belajar mengandalkan Dia. Tapi bukan seenaknya tidur-tiduran ya. Ora et labora. Berdoa dan bekerja. Bekerja dan Berdoa dan ini Yefta berjalan dari kota ke kota terus berjuang, dan Tuhan memberi kemenangan. Keberhasilannya datang dari Tuhan, bukan dari pribadi kita, bukan dari kemampuan kita ya, tapi dari Tuhan. Tapi kita lakukan bagian kita sebagai tanggung jawab kita ya. Anda boleh berdoa, Tuhan kasih nilai bahasa Ibrani A, boleh ya. Tapi kalau nggak ada kerjanya, nggak ada usahanya, tidur-tiduran begitu ya, C aja sudah beruntung ya. Karena Tuhan tidak akan bisikkan dosennya, kasih A, dia sudah berdoa banyak. Tidak akan ya. Yuk mesti lakukan bagiannya ya. Itu mengandalkan Tuhan tidak berarti tidur-tiduran cukup berdoa, tidak ya. Anda boleh berharap nilai pelayanan bagus, tapi yuk nggak pelayanan sungguh-sungguh gimana ya. Jadi doa itu penting, tapi lakukan bagiannya juga ya. Nah, rekan-rekan yang dikasih Tuhan, bayangkan jika Yefta menolak panggilan tadi, mungkin saja dia sampai matinya hanya menjabat sebagai ketua preman. Bisa saja. Atau bisa saja tidak tertulis di dalam kitab ini namanya. Hilang di telan bumi ya. Tapi dia mau meresponi, dan dia menjadi alat Tuhan yang luar biasa, menjadi hakim bagi Israel. Ya. Biarkan Tuhan yang memanggilmu merubah nasibmu. Amen. Jangan biarkan masa lalu menghalangimu. Entah itu kamu disakiti, entah itu faktor ekonomi, apapun itu, jangan menghentikan langkahmu untuk maju ya. Responi dengan benar, dengan baik panggilannya, ikuti prosesnya, karena Tuhan tahu yang terbaik bagi dirimu, dan andalkan Tuhan dalam setiap langkah. Mari kita berdoa.